Pandit senior dapat informasi A1, Erick Thohir siapkan kejutan untuk timnas Indonesia pada 2024. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menyiapkan sejumlah kejutan untuk timnas Indonesia. Kejutan tersebut berkaitan dengan proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Usai menyelesaikan proses naturalisasi Justin Hubner dan Jay Itzes, kini beberapa pemain siap mengantre untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini beberapa pemain yang sedang diproses diantaranya Nathan Chu Aon, Ragnar Oratmangon, dan Tome Haye. Selain itu ada juga nama baru yang digadang-gadang bakal menjalani proses naturalisasi, yakni Martin Paes. Bung Ropan mengungkapkan bahwa Erick Thohir akan membuat kejutan tersebut sedang dipersiapkan oleh Erick Thohir agar timnas Indonesia bisa bersaing. Namun dia menyatakan bahwa Erick belum mau membuka nama yang rencananya bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Rencana itu merupakan ambisi dari Erick Thohir untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Bukan hanya di regional Asia Tenggara, tetapi prestasi skuad Garuda di level lebih tinggi. Sepak bola Indonesia di 2023, reinkarnasi, prestasi, dan naturalisasi. Sepak bola Indonesia sepanjang 2023 ditandai dengan reinkarnasi setelah pandemi dan tragedi Kanjuruhan, serta lahirnya kembali prestasi timnas Indonesia. Pada awal 2023, timnas Indonesia kembali mengalami kisah pahit. Melaju ke semifinal Piala AFF 2022, timnas Indonesia tak berkutik di hadapan salah satu musuh kental, Vietnam. Indonesia kembali gagal meraih gelar Piala AFF untuk pertama kalinya. Namun pahit yang dialami tim senior ini diobati dengan prestasi Indonesia U23. Tampil di SEA Games Kamboja, Indonesia meraih medali emas setelah 32 tahun puasa gelar. Tim yang diasuh Indra Syafri mengalahkan Thailand di partai puncak dengan skor 5-2. Kemenangan ini tercipta dengan dramatis dan sempat diwarnai kericuhan antar pemain dan ofisial. Selepas SEA Games, program naturalisasi yang disodorkan Shin Tae-yong dilanjutkan. Setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh, giliran Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Saina Patinama dikejar. Meski menuai pro dan kontra, PSSI tetap melaju. Naturalisasi dianggap sebagai sebuah jalan yang layak ditempuh mengingat banyak talenta berbakat keturunan Indonesia di berbagai penjuru dunia. PSSI yang mulai dipimpin Erick Thohir juga mencari lawan tanding besar. Jika sebelumnya hanya melawan tim papan tengah dunia, juara Piala Dunia Argentina didatangkan. 2 bulan setelahnya, Indonesia U23 untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Namun di penghujung tahun 2023, performa timnas Indonesia mengalami penurunan. Meski sudah diperkuat 6 pemain naturalisasi, Indonesia kandas di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak tanggung-tanggung, Indonesia dibantai Irak dan Filipina membuat Indonesia frustrasi lewat skor imbang. Terakhir, pada 20 Desember, timnas Indonesia berangkat ke Antalya, Turki untuk menjalani persiapan tampil dalam Piala Asia di Qatar. Kinerja Shin Tae-yong di timnas Indonesia bikin pelatih Malaysia ikut bangga. Kinerja luar biasa yang ditunjukkan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia mendapat perhatian dari pelatih timnas Malaysia, Kim Pen-gon. Kim mengaku bangga dengan rekannya asal Korea Selatan tersebut. Selain itu, Kim Pen-gon juga mengapresiasi tangan dingin rekan senegaranya, Park Hang-seo, selama menangani timnas Vietnam. Kim Pen-gon menyusul Park Hang-seo dan Shin Tae-yong sebagai pelatih asal Korea Selatan yang telah lebih dulu mengadu nasib di Asia Tenggara. Kim Pen-gon mulai memimpin Malaysia sejak Januari 2022. Juru taktik berusia 54 tahun tersebut dikontrak selama 3 tahun sampai Desember 2025. Dalam periode itu, Kim Pen-gon membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2023 Qatar. Park Hang-seo berhasil menyulap Vietnam sebagai kesebelasan yang disegani di kancah Asia dan bergelimang gelar di level ASEAN. Sementara Shin Tae-yong meski belum mampu mempersembahkan gelar, bisa mengantar timnas Indonesia melaju ke Piala Asia setelah absen selama hampir 17 tahun.
Selain itu juga membuka jalan bagi orang lain untuk mengikutinya sekarang, karena para pelatih Korea Selatan melakukan hal ini secara luas di ASEAN. Tren positif sepanjang 2023, Timnas Indonesia masuk 5 besar negara Asia paling melesat di ranking FIFA. Timnas Indonesia masuk 5 besar negara zona Asia atau AFC yang perolehan poinnya naik secara signifikan di ranking FIFA sepanjang tahun 2023. Dikutip dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia menambah 30,11 poin sepanjang 2023. Di zona Asia, kenaikan peringkat tertinggi diraih Malaysia yang naik 15 peringkat. Di peringkat kedua ditempati Kuwait, lalu di peringkat ketiga dan keempat ditempati Uzbekistan dan Bangladesh. Indonesia berada di peringkat kelima dengan selisih poin tipis. Terhitung pada April, tim Garuda berada di peringkat ke-149 FIFA dan menutup dengan naik 3 peringkat, yaitu ke-146. Sepanjang 2023, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sempat turun ke posisi ke-150 pada Juni dan April. Sementara kenaikan ranking tertinggi Timnas Indonesia terjadi pada Oktober dengan menempati peringkat ke-145. Pada 2024, Timnas Indonesia berpeluang besar menambah poin melalui penyelenggaraan Piala Asia, Qatar, dan kualifikasi Piala Dunia.